Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar tentang ukuran letak data. Dalam ukuran letak data nanti ada pembagian data sesuai dengan banyak pembagiannya. Nanti ada juga yang disebut sebagai kuartil, ada juga disebut sebagai desil, dan yang terakhir ada juga disebut sebagai persentil. Untuk lebih memahami, mari sama-sama kita perhatikan penjelasan berikut. Kuartil, data berkelompok. Yang dimaksud dengan kuartil ini adalah banyak data dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Oke, jadi di kuartil nanti itu ada istilah nilai kuartil atas, kuartil bawah, dan kuartil tengah. Oke, untuk kuartil sendiri itu nanti jenisnya ada 3, mulai dari Q1 yaitu 1, Q2 nilai kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Oke, maka untuk data berkelompok nanti untuk menentukan kelas kuartil itu dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Ini untuk mencari nilai kelasnya, yaitu I itu nanti tergantung, kalau I-nya kuartil 1 maka I-nya diganti 1 dikalikan dengan banyak data dibagi 4. Kalau nilai kelasnya sudah ketemu, maka untuk mencari nilai kuartilnya bisa menggunakan rumus ini. QI sama dengan LI. LI adalah tepi bawah kelasnya kuartil. Ditambah 1/4 kali N sama dengan ini nanti. I kali N ya. Tergantung nilai kuartilnya. Ini berasal dari sini. Nanti bisa kita pakai. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dikurangkan di sini, frekuensi kelas kuartilnya dibagi, terus menggunakan panjang kelas. Oke, langsung kita ke contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Tentukan nilai kuartil bawah dari data. Berarti untuk mencari kuartil bawah itu adalah nilai Q1. Kita lihat jumlahnya dulu. Jumlah datanya, kalau Anda jumlah nanti ini ketemu 20 kan? Oke, maka untuk mencari kelasnya itu gunakan rumus ini. Kelasnya Q1 itu sama dengan 1 dikali 20 dibagi 4. 1 kali 20, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti nanti 5 ketemu data kelima itu nanti bisa kita gunakan. Ini bukan 5 nilainya tapi data kelima. Untuk mencari nilai data kelima ini bisa kita gunakan bantuan tabel ini, frekuensi kumulatif kurang dari 2 langsung. Ini 2 ditambah 3 ketemu 5. Kemudian selanjutnya 2 ditambah 3 ditambah 3 lagi menghasilkan 8. Oke, sampai terus, maka jumlahnya ini menunjukkan jumlahnya sama dengan frekuensi. Tadi kita lihat data kelima kan letaknya di sini. Karena apa? Di sini tuh letaknya mulai data ke 3 sampai data ke 5. Jadi ini kita jadikan sebagai kelasnya Q1. Oke, langsung saja. Oke, karena banyak datanya sudah ketemu 20. Letaknya sudah ketemu di data kelima, yaitu maka dari data kelima itu nanti kita dapat mencari kelasnya. Tepi bawahnya 50 dikurangi 0,5 ketemu 45. Frekuensi kumulatif kelasnya sebelum kelasnya kan 2, ini yang kita pakai. Oke, frekuensi kelasnya ini yang kita pakai nanti. Saya beri warna kuning ya, ini frekuensinya ketemu 3. Oke, ini ketemu 3. Masukkan ke panjang kelasnya mulai 50 sampai 54, panjangnya adalah 5. Kalau sudah, tinggal Anda masukkan ke rumus ini. Tapi bawahnya ketemu 49,5 1/4 N yaitu 25 kan, tinggal kita masukkan ke sini.
Ya, dikurangi FK, frekuensi kumulatif kurang dari tadi 5. Itu ketemu 2. Dibagi dengan frekuensi kelasnya 3. Dikalikan dengan panjangnya kelasnya adalah 5. Maka ini turun ya. Kemudian 5 kurangi 2 ketemu 3. 3 bagi 3 1. 1 kali 5 5. Jadi dapat ditemukan bahwa nilai kuartil 1 itu adalah 54,5. Oke, bisa dipahami ya. Dan yang kedua ada desil. Desil di sini adalah banyak data dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Oke, maka untuk mencari nilai desil terlebih dahulu nanti kita gunakan simbol ini untuk mencari kelasnya ya, yaitu I dikali N dibagi 10, karena desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Oke, rumusnya hampir sama seperti kuartil tadi. Berarti kalau desil ini diganti DI, tergantung desilnya berapa, mulai dari 1 sampai desil 9. Oke, rumusnya nanti yang membedakan cuma ini. Kalau pada kuartil ini kan I dibagi 4, tapi kalau desil ini I dibagi 10 dikali N, hampir sama dengan kuartil. Cari frekuensi kumulatif sebelum kelasnya dibagi frekuensi kelasnya dikalikan dengan panjang kelasnya. Langsung kita ke contoh soal. Nih, dari data yang ada di sini tentukan nilai desil keempat. Berarti ini kita cari D4. Cari nilai D4 ya. Oke, kita jawab. Untuk mencari D4, ini harus kita jumlahkan semua datanya. Mulai kelas pertama sampai kelas terakhir itu datanya ketemu 40. Ya, 40 kan? Maka untuk mencari kelasnya itu sama dengan 4 dikali 40, oke, dibagi 10. Oke, sehingga menghasilkan 4 kali 40 160 dibagi 10 menghasilkan berapa? Hasilnya adalah 16 ya kan? Oke. 16 nanti kita cari data ke-16 itu letaknya di mana. Data ke-16 itu dapat Anda gunakan bantuan tabel distribusi frekuensi dengan cara menambah frekuensinya. Kelas pertama tetap, kelas kedua 1 tambah 4 ketemu 5, sampai kelas terakhir ketemu 40. Sekarang kita lihat data ke-16 itu letaknya di kelas ke-4. Kelas ke-4 ini dimulai datanya dari ke-14 sampai 23. Maka kita jadikan kelas ke-4 ini sebagai kelasnya desil ke-4. Oke, kalau sudah kita jadikan kelasnya, tinggal kita masukkan ke unsurnya ya. Data ke-16 tadi sudah ketemu seperti ini. Maka tepi bawahnya 26 dikurangi 0,5 ketemu 25,5. Frekuensi kumulatifnya ini kan sebelum kelasnya, jadi ini bisa masukkan ke sini. Frekuensi kelasnya adalah 10 kan, ini 10 kita masukkan ke dalam rumus. Panjang kelasnya 29 sampai 30 ketemu 5. Ya sudah, tinggal Anda masukkan. Ketemu 25,5 ditambah 16 kurangi 13 bagi 10 dikali 5. Oke, 16 kurangi 13 3 kan, 3 dikali 5 ketemu 15. 15 bagi 10 ketemu 1,5. Tinggal kita tambahkan 25,5 tambah 1,5 ketemu 27,0, atau boleh ditulis 27 saja. Oke, jadi untuk nilai desil keempat ketemu 27. Oke, saya lanjutkan ke persentil sekarang. Persentil itu adalah banyak data dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar.
Karena dia dibagi 100 desimal besar, maka nanti persentil itu mulai ada nilai P1 sampai P99. Jadi nanti untuk mencari nilai persentil itu bisa kita cari sesuai dengan koridornya. Yang penting cara mencari nilai kelasnya dulu. Kelas persentil ke I adalah kelas yang memuat nilai. Untuk mencarinya gunakan ini. I kali N dibagi 100 karena dia persentil. Rumusnya hampir sama. Kalau persentil itu dilambangkan dengan PI dikalikan sama dengan tepi bawah kelas ditambah ini I per 100 kali N. Ini hampir sama dengan ini, bisa dimasukkan ke sini ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelasnya dibagi frekuensi kelas PI dikalikan dengan panjang kelas. Oke, langsung kita ke contoh soal. Oke, ini soalnya tentukan nilai persentil ke 45. Oke, dari nilai persentil ke 45 tugas kita adalah mencari dulu kelasnya dengan cara ini. 45 dikalikan 40 dibagi 100, hasilnya ketemu 18. Sekarang kita cari data ke 18 letaknya di mana? Ya tinggal kita buat tabel frekuensi kumulatif. Oh, ternyata 18 itu letaknya di kelas ke 4. Maka kelas keempat ini jadikan sebagai kelasnya P45. Maka kalau sudah jadi ini ketemu tepi bawahnya yaitu 57,5. Frekuensi kumulatifnya tambahkan 2 tambah 6 tambah 12 sehingga menghasilkan 12. Frekuensi kelasnya ini kan, kalau tadi kelas 4 frekuensinya adalah 12. Masukkan panjang kelasnya 58 sampai 63 adalah 6. Tinggal sama masukkan. Kalau sudah, masukkan ke dalam rumusnya tadi. Oke, tepi bawahnya ketemu 57,5. Ini tadi ketemu 18. Frekuensi kelasnya 12 dibagi 12. Tinggal Anda kurangi 18 kali kurangi 12 ketemu berapa? 6 kan? 6 kali 6 ketemu 36. 36 dibagi 12 ketemu 3. Maka ketemu 57,5 ditambah 3 ketemu 60,5. Jadi nilai persentil ke 45 adalah 60,5. Oke, silakan dipahami. Semoga tayangan ini bisa menambah pengetahuan Anda. Jika ada pertanyaan bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih.